Hai semuanya, kembali lagi sama saya Alfi di channel ini. Hari ini kita akan membahas topik yang seru banget dan bikin kita sadar kalau Indonesia itu punya banyak teman di seluruh dunia. Yap, kita akan bahas kerjasama ekonomi internasional. Pernahkah kalian lihat kantor kedutaan besar negara lain di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya? Contoh nih, gedung kedutaan Amerika Serikat. Nah, adanya kantor-kantor itu menunjukkan kalau negara kita menjalin hubungan termasuk di bidang ekonomi dengan negara lain. Kenapa sih kita butuh teman? Apa manfaatnya? Yuk kita cari tahu. Apa itu kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang dilakukan antara satu negara dengan negara lain yang punya tujuan sama, yaitu saling menguntungkan di bidang ekonomi. Tujuan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara yang bekerja sama dan mendorong pertumbuhan ekonomi mereka. Kerjasama ini macam-macam bentuknya. Bisa meliputi perdagangan internasional, yaitu kegiatan jual beli barang atau jasa antar negara alias ekspor dan impor yang pernah kita bahas sebelumnya. Kemudian ada pertukaran faktor produksi, misalnya pertukaran tenaga kerja atau modal. Contohnya adalah uang untuk investasi antar negara. Dan juga hubungan utang piutang di mana satu negara bisa meminjam dana dari negara lain atau lembaga internasional untuk pembangunan di negaranya sendiri. Nah, kerjasama internasional ini ada beberapa jenis, tergantung beberapa banyak negara yang terlibat dan di mana lokasinya. Pertama ada kerjasama bilateral. Itu artinya adalah dua. Jadi, kerjasama ini hanya melibatkan dua negara saja. Contoh yang paling gampang, Indonesia dan Malaysia. Kita punya banyak kerjasama dengan Malaysia, misalnya di bidang pendidikan atau pengadaan tenaga kerja. Kedua adalah kerjasama multilateral. Multi itu artinya banyak. Kerjasama ini melibatkan lebih dari dua negara dan jangkauannya tidak terbatas pada wilayah atau kawasan tertentu. Jadi, bisa negara dari benua mana saja. Contoh organisasi yang terkenal adalah IMF atau International Monetary Fund yang fokus stabilitas keuangan dunia. Kemudian ada WTO atau World Trade Organization yang ngatur perdagangan global dan bahkan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang punya banyak badan ekonomi di bawahnya. Kemudian ada kerjasama regional. Region itu artinya wilayah atau kawasan. Jadi, kerjasama ini melibatkan beberapa negara yang berada dalam satu kawasan geografis tertentu. Contoh paling jelas buat kita adalah ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations yang anggotanya semuanya negara di Asia Tenggara. Ada juga APEC atau Asian Pacific Economic Cooperation yang anggotanya negara-negara di sekitar Samudra Pasifik dan Uni Eropa yang merupakan gabungan negara-negara di Eropa. Terakhir ada kerjasama antar regional. Antar di sini berarti antar dua wilayah. Jadi, ini adalah kerjasama antara negara-negara di satu kawasan dengan negara-negara di kawasan lain. Contohnya, negara yang bekerja sama adalah ASEAN dengan Uni Eropa. Lalu ada juga RCEP
atau Regional Comprehensive Economic Partnership. Ini kerjasama besar antara negara-negara ASEAN dengan 6 negara lain seperti China, Jepang, Korea Selatan, Australia, India, dan Selandia Baru. Setelah tahu jenis-jenisnya, pasti kamu bertanya-tanya, apa sih manfaatnya buat Indonesia kalau kita ikut kerjasama ekonomi internasional ini? Ternyata banyak banget loh. Pertama, ekonomi kita jadi makin kuat. Kita bisa lebih mudah ekspor produk kita ke luar negeri. Atau kalau negara kita butuh dana besar untuk pembangunan, kita bisa dapat pinjaman dari lembaga internasional dengan syarat yang lebih baik. Kedua, kita dapat ilmu baru dan transfer teknologi. Lewat kerjasama, kita bisa belajar banyak hal dari negara lain. Misalnya teknologi baru dalam pertanian atau industri, atau cara mengelola bisnis yang lebih efisien. Ketiga, produk-produk Indonesia jadi lebih mudah masuk ke pasar global. Dengan adanya kesepakatan kerjasama, produk kita bisa dijual ke banyak negara tanpa hambatan yang terlalu besar. Keempat adalah ada saling bantu saat krisis atau situasi sulit. Contohnya saat pandemi COVID-19 kemarin, kita bisa mendapatkan bantuan vaksin atau peralatan medis dari negara-negara lain yang bekerja sama dengan kita. Dan yang tidak kalah penting, kerjasama ekonomi ini juga berkontribusi pada perdamaian dunia. Kalau negara-negara saling untung dalam ekonomi, hubungan mereka juga akan semakin baik dan mengurangi potensi konflik. Jadi, kerjasama ekonomi internasional itu sangat penting untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa kita. Tadi kita udah singgung beberapa organisasi. Nah, ada beberapa organisasi ekonomi internasional yang sangat penting dan sering kita dengar. Yang pertama ada IMF, International Monetary Fund. Ini seperti polis keuangan dunia. Fungsinya menjaga stabilitas sistem keuangan global dan memberikan bantuan pinjaman ke negara-negara yang mengalami krisis ekonomi, seperti yang pernah Indonesia alami. Kemudian ada World Bank, World, World Bank atau Bank Dunia, sesuai namanya. Bank Dunia ini bertugas memberikan pinjaman dan bantuan teknis untuk proyek-proyek pembangunan di negara-negara berkembang. Kemudian ada WTO atau World Trade Organization. Ini adalah organisasi yang mengatur perdagangan internasional. Tujuannya untuk membuat aturan perdagangan yang adil dan lancar antar negara agar ekspor impor jadi lebih gampang. Kemudian ada ASEAN, Association of Southeast Asian Nation. Ini adalah organisasi regional yang sangat kita kenal. Anggotanya semuanya negara di Asia Tenggara. Mereka bekerja sama di berbagai bidang termasuk ekonomi untuk menciptakan kawasan yang stabil dan makmur. Kemudian ada APEC, Asian Pacific Economic Cooperation. Ini adalah forum kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran di wilayah tersebut melalui perdagangan dan investasi yang lebih bebas. Masing-masing organisasi ini punya peran spesifik yang membantu negara-negara anggotanya termasuk Indonesia. Oke, itu tadi penjelasan lengkap tentang kerjasama ekonomi internasional. Intinya, negara kita ini tidak bisa sendirian. Sama seperti kita, negara juga butuh teman dan partner untuk bisa tumbuh dan maju. Melalui kerjasama ekonomi, kita bisa saling membantu, saling belajar, dan saling menguntungkan demi kesejahteraan bersama. Ini adalah salah satu cara Indonesia untuk terus berkembang dan menjadi negara yang kuat di mata dunia. Semoga penjelasan ini mudah untuk kamu pahami ya. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. See ya!